Oke lo teman-teman, selamat datang lagi di kelas sukses dari Short. Di video ini kita akan lanjutin video yang kemarin, dan di sini kita akan bahas tentang teknik public speaking ya untuk short video. Ini penting banget teman-teman gitu. Oke, kita lihat ya dari channel-channel yang udah kita jalin kompetitor ini. Pertama, gua akan mulai dari Pavlova ya. Kita lihat dari video terbarunya aja. Gue mohon banget teman-teman coba dengerin dia ngomong ya. Liatin intonasi dan artikulasinya saat dia berbicara. Kita dengerin yuk. Hari ini aku mau bikin bubble bread tanpa diuleni dan tanpa telur, tapi hasilnya lembut banget. Langsung aja campurkan susu hangat, ragi instan, gula pasir, dan susu bubuk. Aduk rata dan diamkan sampai raginya aktif dan berbusa. Kalau kita amati teman-teman dari cara voice overnya dia ya, dia public speakingnya itu lurus ya kata-katanya. Maksudnya tuh intonasinya tuh nggak terlalu naik turun, dan dia langsung straight to the point gitu. Jadi kayak diamkan sampai raginya aktif dan berbusa gitu. Jadi dia ngomongnya kayak gitu, dan di akhirnya sama dia tuh dipanjangin ya. Setiap kalimat di akhirnya tuh dipanjangin kayak berbusa, terus misalnya sampai ragilnya masih matang. Jadi dia ngomongnya kayak gitu ya. Ini yang harus kita ingetin. Jadi ini penting banget di short soalnya. Kenapa dia ngomongnya kayak gitu? Dikarenakan dia tahu nih penontonnya suka dengan cara berbicara seperti itu. Itu ingat, teman-teman wajib banget untuk dipahami ya. Teman-teman wajib banget dengerin kompetitor teman-teman tuh kalau ngomongnya gimana gitu. Penting banget. Kenapa? Coba. Tadi kan teman-teman udah dengerin nih cara ngomongnya dia. Kita bandingin sama channelnya ini. Ini beda niche nih, tapi sama-sama short. Kita lihat dari cara ngomongnya. Kira-kira 180 derajat beda banget atau enggak nih? Kita lihat ya. Bumi lagi diserang alien guys, tapi bocil-bocil ini bukannya panik malah salah fokus sama mobil keren ini. Karena nggak ada yang punya, ya udah mobilnya mereka bawa aja. Bener kan, aliennya muncul naik ke atas mobil. Baru deh nih bocil-bocil pada panik. Malah aliennya kuat banget berusaha mecahin kaca. Bocil-bocil ini mau dimakan. Kaca bagi Kita lihat intonasinya beda banget ya. Yang satu, yang tadi ini, yang ini, dia tuh lebih ke straight to the point ya. Kalau ini enggak ya. Kelaratannya tuh lebih ke konten, lebih ke public speaking yang naik, yang nadanya tuh naik turun teman-teman gitu. Nah, dia kenapa dia teknik public speakingnya seperti ini? Dikarenakan dia itu target audiensnya adalah anak-anak gitu. Anak-anak tuh enggak, kalau kita ngomongnya itu datar terus kurang menarik, maka anak-anak tuh akan kurang suka. Makanya dia ngomongnya kayak gini gitu. Dia ngomongnya tuh kayak mungkin kalau dibilangnya agak lebay ya, tapi itu nggak masalah karena target audiensnya itu anak-anak gitu. Nah, kalau kita lihat yang ini, dia tuh target audiensnya bukan anak-anak tapi lebih ke remaja gitu. Makanya dia ngomongnya tuh lebih santai teman-teman, lebih santai, lebih ke straight to the point gitu. Nah, itu penting banget buat kita amati ya. Teknik public speakingnya itu wajib banget kita catat nih. Kira-kira intonasinya dia tuh kayak gimana, terus di penggalan akhiran kata dia cara naikin intonasinya gimana gitu. Nah, ini kita udah lihat yang Pavlova, kita bandingin yuk sama yang terserah Ardi. Kita dengerin dulu yuk gimana cara dia bikin videonya. Cemilan ini cuma 2 bahan aja. Udah gitu bikinnya simple banget. Buat cemilan gabut kalian, cocok banget. Yo, let's go. Oke, ini udah ada biskuit Oreo. Buat biskuitnya bebas aja, gengs. Mau pakai biskuit mengajak mereknya teragil-ragil, mau pakai biskuit Bang Haji yang kelapa juga nggak apa-apa. Nah, buat biskuitnya ini tinggal dihancurin. Boleh pakai cara manual kayak begini ataupun di blender. Asal jangan pakai Kita udah dengerin ya. Cara ngomongnya beda banget sama ini ya. Nih. Dia cara ngomongnya lebih atraktif ya. Dia tuh lebih narik ke audiens gitu. Kayak misalnya biskuit ini enak banget gitu. Nah, dia tuh ada intonasi seperti itu. Ini sebenarnya mirip banget sama konten Clara Tania. Enggak sih, enggak mirip banget, tapi dia tuh lebih lurus. Kalau Clara Tania yang tadi kita buka tuh dia tuh naik turun banget gitu kontennya. Kalau ini dia tuh lebih straight to the point, tapi di ujungnya tuh dikasih kayak intonasi mirip kayak Clara Tania gitu. Nah, ini terserah teman-teman mau ikutin siapa gitu. Dan kita udah lihat dari cara ngomongnya dia, kita bandingin sama yang ini ya, makan suka-suka. Nih, kita buka videonya aja ya. Sorry, ini ada wajahnya, berarti ini akan gua close ya. Kita lihat yang ini berarti. Buat kue yang kecil-kecil tapi bahan Oreo kayak Frita. Oke deh, bikin yuk kue yang kecil-kecil dituang pelah coklat. Enak banget nih. Nah, kalau channel ini dia ngomongnya semangat banget ya. Dia tuh ngomongnya semangat banget dan intonasinya tuh tinggi banget gitu. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa gue bilang penting? Karena intonasi itu usahakan kita bikin mirip sih sama kompetitor gitu, tapi tetap masih ada gaya kita. Nah, yang kita lihat apa nih dari channel ini dan channel ini?
Yaitu dari setiap akhiran penggalan kata sama dia tuh nggak dibikin template tapi dibikin naik atau dibikin turun gitu. Tapi rata-rata dibikin naik sih kayak gitu. Kayak misalnya coklat ini enak banget. Nah, biasanya sih dibikin seperti itu. Sama kayak tadi nih yang ini juga gitu cara mainnya. Yang ini juga gitu. Nah, usahakan kalau kita itu mau bikin konten short dalam teknik public speaking ya, kita cari yang intonasinya itu menurut kita itu kita bisa ngikutin ya gitu, dan kita wajib ngikutin juga dari kompetitor kita. Nah, sebenarnya dari cara pembahasannya dan ini kan jauh nih cara ngomongnya, tapi ada yang sama. Apa yang sama tuh di akhiran katanya dia ada naik ada turunnya. Pertama, kedua dia ngomongnya cepat. Yang ketiga dia tuh ngomongnya nggak template gitu, kagak kayak ngebosenin tuh kayak gini kayak ataupun di Blender asal jangan pakai pembuatan. Nah, itu tuh ngebosenin banget gitu. Nah, kalau dari 3 channel ini dia ngomongnya enak teman-teman, cepat. Kalau ini dia tinggi dan cepat, kalau dia ngomongnya cepat dan dibikin lebih aktif untuk penggalan akhiran katanya. Kalau ini dia sedikit agak cepat tapi di akhirnya baru dikasih dikasih intonasi naiknya gitu. Nah, jadi usahakan teman-teman kalau mau bikin konten, coba ya pastiin dari kompetitor teman-teman ini cocok atau enggak gitu. Kira-kira teman-teman bisa ngikutin gak sih dari public speakingnya. Terus kalau teman-teman yakin udah bisa ikutin, tapi jangan 100% sama ya. Usahakan kayak 80%, 70% sama aja gitu. Dan kenapa sih mereka itu ngomongnya kayak gini? Karena yang gue jelasin tadi, audiens itu suka banget dengan cara ngomong kayak gitu. Dia tuh bikin ngomong kayak gitu karena dia tahu nih audiensnya suka dengerin dia ngomong kayak gitu. Nah, teman-teman kalau bandingin channel gue, ntar kan di video selanjutnya gue akan kasih tau channel gue yang cerita Lutfi. Terus ntar teman-teman bandingin deh sama channel Lutfi gue, atau bandingin sama cara gue yang ngomong kayak gini sekarang. Itu beda. Setiap channel itu gue bikin beda cara ngomongnya. Kenapa gue bisa bikin beda? Nah, gue tuh ngikutin dari kompetitor. Kalau misalnya omongan gue sekarang, ini omongan gue kalau lagi ngomong biasa ngobrol sama orang. Tapi kalau omongan gue di Lutfi itu adalah omongan gue yang kayak agak serius dikit gitu. Karena di kompetitor itu ngomongin YouTube itu agak serius semua gitu. Terus kalau di yang cerita Lutfi, kalau teman-teman udah lihat, nanti akan kita buka ya data analisisnya. Kalau teman-teman lihat itu cara main gue tuh sama kayak channel-channel kayak Clara Tania cara ngomongnya gitu. Nah, jadi teknik public speaking itu penting banget dan wajib banget buat teman-teman ikuti ya. Jadi seperti itu. Jadi usahakan jangan pernah bikin voiceover tuh yang template. Usahakan mirip-mirip sama kompetitor ya. Jadi kayak gitu. Oke teman-teman, kita akan lanjut di video yang berikutnya.